di kuliah singkat termodinamika bersama saya Faisal. Kali ini kita akan membahas mengenai volume. Yang seperti kita tahu, volume adalah suatu sifat termodinamika yang mengukur seberapa besar atau seberapa luas ruang 3 dimensi suatu benda atau sebuah ruangan. Ya. Contohnya pada kasus kita kali ini adalah sebuah kotak. Kotak ini memiliki dimensi panjang 3 buah, yaitu terdapat panjang, ya, katakan yang sebelah kanan ini panjang, lalu tinggi dan lebar, ya, atau tebal, 3 dimensi. Maka jika sebuah ruangan atau sebuah benda memiliki ruang 3 dimensi, maka benda tersebut memiliki volume, ya, atau isi. Jadi untuk balok tersebut dia memiliki volume yang besar, volumenya itu adalah besar panjang dikalikan dengan lebar dikalikan dengan tinggi. Lalu terdapat, kita kenal volume spesifik. Ya, sebelum saya menjelaskan volume spesifik, perlu saya jelaskan dulu rho atau densitas sebuah benda. Densitas itu adalah pada dasarnya adalah massa dibagikan dengan volume, atau dengan kata lain seberapa berat atau seberapa besar massa benda tersebut per satuan volume. Nah, itu jika volumenya kita ambil secara keseluruhan benda tersebut dan massanya adalah massa total tersebut, maka densitasnya disebut densitas rata-rata, atau bisa juga kadang-kadang dipakai rho garis atas gitu ya. Jadi di sini rho adalah limit volume mendekati volume aksen, yaitu volume terkecil, ya, diferensial volume, massa dibagikan dengan volume. Lalu apa itu volume spesifik? Pada dasarnya volume spesifik adalah kebalikan dari densitas, ya. Atau tadi jika densitas itu adalah massa dibagikan volume, sekarang volume spesifik adalah volume dibagikan dengan massa, atau dengan kata lain berapa volume per satuan massa tertentu. Jadi jika kita memiliki volume spesifik 1 liter per kilogram, maka untuk setiap 1 kilogram massa benda tertentu dia memiliki volume sebesar 1 liter. Kenapa kita butuh volume spesifik? Karena jika kita menggunakan volume itu hanya cocok untuk massa atur. Jadi jika kita menganalisis sistem dengan menggunakan massa atur, jadi yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa massa atur kita hanya mempertimbangkan massa suatu benda saja, tidak mempertimbangkan volume atau ruangan si sistem tersebut. Maka yang kita butuhkan yang memang hanya volumenya saja, ya, tidak kita tidak membutuhkan volume spesifik. Tapi jika kita menganalisis suatu sistem terbuka atau sistem volume atur, maka itu akan sulit jika kita menggunakan satuan atau sifat volume saja. Maka kita perlu menggunakan volume spesifik. Contohnya, jika kita menganalisis suatu pipa, ya, suatu pipa panjang, dan kita anggap sistem kita adalah bagian dalam pipa tersebut, dan terdapat suatu fluida atau air mengalir di dalam pipa tersebut, maka itu akan sulit jika kita menganalisis volume, karena bisa jadi katakan saat masuk dia memiliki densitas, jika air dia tidak akan mengalami perubahan densitasnya, katakan udara saat masuk dia memiliki tekanan yang tinggi sehingga dia memiliki densitas yang tinggi juga, tetapi saat keluar katakan dia memiliki densitas yang lebih rendah, turun densitasnya, ya. Maka di situ sebenarnya terdapat suatu perubahan sifat termodinamika, terdapat perubahan tingkat keadaan, ya. Yang pertama tingkat keadaannya tekanannya tinggi katakan, ya.
lalu dia memiliki densitas yang tinggi pula, dia memiliki satu tingkat keadaan yang berbeda dengan saat dia keluar. Nah, jika kita hanya membicarakan volume saja, volumenya tidak berubah karena kita sudah menggunakan volume spesifik. Volumenya tidak berubah, itu saja. Tetapi jika kita menggunakan volume spesifik, maka terdapat perubahan sifat di situ, di mana volume spesifik di awal akan berubah dengan yang di akhir. Lalu berikutnya adalah volume spesifik berbasis molar. Jadi sebelum menjelaskan volume berbasis molar, saya akan menjelaskan apa itu molar. Jadi molar itu, jumlah molar itu lambangnya N kecil. Jadi 1 mol itu adalah banyaknya suatu unsur jika unsur tersebut memiliki jumlah atom sebanyak Avogadro number, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, besarnya berapa adalah pada dasarnya adalah massa dibagikan dengan molecular weight atau berat molekular. Ya. Dan berat molekular ini tergantung dari unsurnya. Berapanya itu bisa dilihat dari tabel periodik. Katakan H2O, ya, air. Air ini memiliki rumus kimia H2O. Terdapat 2 atom H dan 1 atom oksigen. Hidrogen 2 hidrogen 1 oksigen. Di mana H ini memiliki 2 H, ya, masing-masing hidrogen itu memiliki molecular weight 1, ya, kurang lebih 1, sekian. Tapi kita bulatkan 1, dan oksigen memiliki molecular weight 16. Sehingga H2O kita tambahkan 1 kali 2 ditambah 16. Maka molecular weight air, ya, adalah 18. Jadi kita lanjutkan contohnya. 1 mol air itu adalah masanya, ya, dibagikan dengan berat molekulernya. Jadi kalau masanya itu, ini bukan 1 mol tapi berapa jumlah molnya, itu adalah jika masanya dia memiliki 1 kg dan molecular weight-nya 18, maka dia memiliki berapa? Sekitar 0,20 sekian kilomol, ya. Kilomol. Karena di sini dia memiliki satuan masanya ada kilogramnya, sehingga jumlah molnya juga harus kilomol. Atau dibalik, berapa sih molecular weight-nya oksigen misalnya, ya, O2, berarti 16 kali 2, ya, sama dengan 32, ya. Masanya berapa dibagikan dengan jumlah mol. Jadi untuk setiap 1 mol oksigen, maka masanya dia adalah 32 kg, ya, untuk 1 kilomol, ya. Untuk 1 kilomol. Seperti itu. Ya. Nah, di sini volume berbasis molar, ya. Volume basis molar itu ada garisnya di atas. Volume basis molar itu adalah volume spesifik dikalikan dengan berat molekuler. Jadi tadi katakan volume spesifik air adalah 1 ton, atau 1000 kg per meter kubik. Maka volume basis molarnya adalah dikalikan dengan molecular weight dari air tersebut. Molecular weight 18, ya, 18 kilogram per kilomol. Maaf, ini kebalik, ya, kebalik. Jadi bukan 1000, ya. Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Maka volume spesifiknya adalah 1 meter kubik per 1000 kg. Maka di sini kita masukkan 1 meter kubik per 1000 kg, ya. Maka ini bisa dihitung, nanti kilogramnya dicoret, sehingga sisa 18 per 1000
meter kubik per kilomol. Jadi nanti volume berbasis molar ini satuannya akan berubah jadi meter kubik, bukan per kilogram tapi per kilomol. Ya. Cukup sekian kuliah singkat termodinamika kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kuliah ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.